Gadis itu membawa pacarnya yang kaya untuk bertemu keluarganya untuk pertama kalinya. Disalahpahami oleh anggota keluarga untuk berpikir bahwa pacar adalah orang miskin. Ketika ayah gadis itu mulai bertanya, apa yang dilakukan keluarganya? Pria itu sangat sopan dan menjawab, rumahnya tentang investasi. Dia sendiri adalah yang terbaik dalam berinvestasi. Aset didistribusikan di seluruh negeri. Paling istimewa di Vietnam. Tapi hanya berdasarkan penampilan pria itu. Keluarga gadis itu semua mengira lelaki itu berbohong. Jadi, ipar perempuan itu mengajukan beberapa pertanyaan profesional terkait investasi. Semua orang mengira dia akan diekspos kali ini. Termasuk pacarnya juga. Karena dia selalu mengira pacarnya adalah penjual tiram. Tepat ketika dia akan membantu pacarnya. Pacarnya mengatakan itu baik-baik saja. Dia mengatakan padanya untuk hanya duduk di sana. Semua masalah telah diselesaikan olehnya. Dia tersenyum penuh niat baik. Sangat profesional yang menjawab semua pertanyaan dari saudara ipar gadis itu. Membuat semua orang tercengang. Tapi mereka masih meragukan identitasnya. Lagi pula, Lalin adalah bidadari orang kaya. Terima kasih banyak atas antusiasme dan bantuan Pokpong. Dia mengatakan Pokpong juga sangat pandai berakting. Ternyata dia dan Pokpong awalnya bukan sepasang kekasih. Dia mencari Pokpong untuk berpura-pura menjadi pacarnya. Kemarin, saran ayah Lalin, jika dia ingin mewarisi kekayaan jutaan dolar, maka dia harus menikah dulu. Ini pertama kalinya dia mendengar alasan aneh seperti itu. Jadi ini membuatnya sangat kesal. Dia pikir itu bagus berdasarkan kondisinya. Gak takut tidak menemukan suami. Jadi dia mulai menelepon semua teman laki-lakinya. Namun akibatnya, tidak ada yang lajang. Beberapa orang bahkan melahirkan 3 anak. Setelah dia mengungkapkan restunya kepada anak laki-laki, dia terkejut menyadari bahwa hanya dirinya yang selalu sibuk dengan pekerjaan. Malam itu Lalin berada di pesta lajang sahabatnya. Minumlah banyak alkohol. Semua orang sedih dan sedih. Di mana menemukan objek di pesta sekarang? Disinilah Lalin bertemu Pokpong. Meskipun dia orang kaya, dia juga sangat mampu. Tapi itu cukup realistis. Pesta ini juga diatur oleh temanmu. Tidak cukup staf. Jadi dia membantu temannya mengantarkan tiram. Tak disangka, setelah melihat Lalin, sekali lagi, untuknya, dia memiliki pendapat yang sama. Tunggu sampai semua orang pergi. Pokpong menemukan Lalin masih terduduk di halaman. Karena belum lama ini kata teman Lalin, minum dan tidak mengemudi. Jangan minum sambil mengemudi. Dia sudah membantu Lalin menyewa kamar di sini. Saat ini, Pokpong ingin membantu Lalin bangkit dan pergi. Tak disangka Lalin meminta Pokpong untuk membawanya ke kamarnya. Mungkin dia tidak ingin menghabiskan malam yang panjang sendirian. Lalin terus minum Pokpong lagi. Pokpong naksir Lalin. Menghadapi ajakan gadis di hatiku, dia tidak menolak lagi. Jadi malam ini mereka minum pinus. Anggur dengan anggur putih. Memiliki perusahaan Pokpong. Lalin untuk sementara melupakan semua hal yang tidak menyenangkan. Bersama-sama mereka menghabiskan malam yang tak terlupakan. Sampai keesokan harinya bangun. Baru sadar masalah besar itu tidak baik. Setelah itu, Pokpong menyatakan kesediaannya untuk bertanggung jawab. Namun Lalin mengatakan Pokpong tidak bisa memikul tanggung jawab tersebut. Kemudian memberi Pokpong sejumlah uang. Lalu beritahu Pokpong untuk menjaga rahasia ini selamanya. Pokpong hanya mengatakan satu kalimat ini. Dia bukan tipe pria yang menurut Lalin. Setelah mengatakan itu, dia pergi. Bahkan tidak tahu kenapa. Padahal Lalin terang-terangan mengatakan bahwa Pokpong bukanlah tipe idamannya. Tapi saat dia mengingat adegan tadi malam dengan Pokpong, dia merasa cukup baik. Yang mengejutkannya adalah, setelah kembali ke rumah, ayahnya disebutkan mewarisi perusahaan lagi. Jika dia bahkan tidak dapat menemukan targetnya, perusahaan akan memberinya saudara perempuan tiri yang sudah menikah. Mengelola.
Dan perusahaan itu dibangun dari awal oleh ibu dan ayahnya bersama. Lalin tidak ingin perusahaan jatuh ke tangan orang lain. Jadi dia menyela. Katakan bahwa dia sudah punya pacar. Apalagi sebentar lagi akan menikah. Keluarga Lalin belum pernah mendengar Lalin punya pacar. Jadi ayah Lalin mengira dia berbohong. Jika bukan hanya satu malam, di mana dia bisa menemukan pacar? Dia menyuruh Lalin untuk membawa pacarnya menemuinya. Jika tidak mengarah, itu membuktikan bahwa Lalin berbohong. Lalin hanya harus bertanya pada sahabatnya. Temukan bos untuk mengatur pesta malam itu. Baru sekarang dia bisa melihat Pokpong lagi. Dia ingin Pokpong berpura-pura menjadi pacarnya. Itu sebabnya ada adegan pembuka video. Setelah Pokpong selesai, tidak memberitahu Lalin kebenaran dari latar belakangnya yang kaya. Hanya mengatakan bahwa dia belajar di TV. Lalin juga tidak ragu. Kemudian Lalin akan memberikan Pokpong 2.000 baht. Selain itu, setiap bulan gaji 20.000 baht dibagikan ke Pokpong. Syaratnya adalah ingin Pokpong menikahinya. Menjadi suaminya selama 2 bulan. Saat itu, dia juga harus menjadi manajer umum perusahaan. Dia dan Pokpong juga bisa berpisah. Untuk permintaan pernikahan 2 bulan yang Lalin katakan, Pokpong tidak segera memberikan jawabannya. Lalin mengira Pokpong belum pernah melihat 2.000 baht. Untuk sementara terlalu bersemangat. Tapi tidak berharap Pokpong mengatakannya. Ini tidak seperti aku belum melihat begitu banyak uang. Tapi sedang berpikir, ini benar-benar hanya untuk menikah. Maka semuanya akan baik-baik saja. Bagaimanapun, keluarga Lalin tampaknya cukup sulit untuk dihadapi. Jelas bahwa mereka meragukan hubungan mereka. Dan masalah ini membuat Lalin sangat bingung. Pangeran dari keluarga kaya menikah dengan parit. Disalahpahami sebagai pencuri. 3 hari yang lalu, dia dan gadis itu bertemu di sebuah pesta. Karena ragi diminum. Kebetulan terjadi yang seharusnya tidak terjadi. Setelah itu, gadis itu memutuskan untuk melakukan hal berikutnya. Pekerjakan seorang pria untuk menikah dengannya. Karena kata ayah gadis itu, ingin mewarisi kekayaan jutaan dolar. Syaratnya adalah menikah. Cowok setia pada cewek. Juga memutuskan untuk membantu gadis itu. Tetapi gadis itu saat ini tidak tahu. Anak laki-laki di depannya sebenarnya orang kaya. Kali ini Lalin memberikan persetujuan kepada Pokpong. Setelah sukses akan memberikan Pokpong 2.000 kelelawar. Dan dalam pernikahan, tidak boleh ada tindakan intim. Tempat tidur juga perlu dipisahkan. Pokpong awalnya ingin mengatakan sesuatu. Namun Lalin mengatakan bahwa semua harus mematuhinya. Pokpong hanya tutup mulut. Kontrak baru saja ditandatangani. Kehidupan pernikahan mereka selama 2 bulan. Juga secara resmi membuka tirai. Tapi sungguh selama mereka menikah selama 2 bulan. Akankah Lalin berhasil mewarisi harta warisan? Nanti, kamu bisa ikutin jalan yang kamu pilih. Aku tetap di jalan aku saat ini. Situasinya tidak sesederhana itu. Malam pengantin. Di luar ibu tiri Lalin menguping. Karena dia selalu curiga dari awal sampai akhir. Lalin akan menikah. Dia menikah dalam sekejap. Itu karena dia ingin bersaing untuk mendapatkan warisan dengan putri kandungnya. Saat ini, suara di dalam ruangan rendah dan tinggi. Tapi dia tidak tahu. Itu karena kecoa muncul di kamar. Pokpong awalnya ingin masuk dan membantunya. Tapi setelah dia melihat kecoa, semuanya ketakutkan sampai setengah mati. Pria kaya di sebelahnya pertama kali melihat kecoa. 2 orang yang berdiri di atas wastafel tidak berani turun. Tetapi jika takut sesuatu, itu akan datang. Kecoa mengaktifkan sayapnya. Semakin tinggi kecoa itu terbang. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka saling berpelukan erat. Tanpa sadar melanggar aturan pertama. Itu Pokpong yang tidak bisa menyentuh Lalin. Tapi kemudian mereka berdua dalam proses menghindari kecoa tersebut. Sekali lagi melanggar aturan tanpa sentuhan. Suasana gelap langsung memenuhi ruangan. Masih Lalin yang bereaksi lebih dulu.
Memisahkan orang tepat waktu. Tapi ribuan ribu tidak berharap. Detik berikutnya, kecoa itu hinggap di kepala Pokpong lagi. Pokpong sangat ketakutan sehingga dia tidak berani berbicara dengan lantang. Lalin hanya harus mengumpulkan keberaniannya. Hancurkan tongkat. Tidak bisa tidak mengatakan. Malam pernikahan pertama mereka. Ini benar-benar berbeda dari orang biasa. Ini juga sangat menarik. Sekarang, Pokpong dengan mata tajam mendeteksi kejanggalan di luar pintu. Jadi mereka menghitung 3, 2, 1. Pokpong aktif dan optimis. Sejak dia muncul, senyuman di wajah Lalin juga semakin bertambah. Setiap hari dia sendirian menghadapi penolakan. Dari ibu tiri dengan putrinya. Tapi sekarang dia punya asisten tambahan. Tapi kecuali malam itu mereka mengalami kejadian yang tidak terduga. Lalin tidak pernah tidur sekamar dengan Pokpong. Jadi dia bermimpi di tengah malam. Bermimpi tentang Pokpong merencanakan hal-hal jahat dengannya. Setelah dia bangun, pergi ke Pokpong yang sedang tidur nyenyak. 1 pukulan. Tidak peduli apa yang dikatakan Pokpong, dia tidak akan mendengarkan. Tidak peduli apa yang dia katakan. Itu semua salahnya. Melihat Lalin setelah membungkus dirinya, Pokpong hanya tersenyum begitu manja memandangnya. Keesokan harinya bangun. Pokpong melihat Lalin tidak menutupi selimutnya dengan baik. Dia ingin menutupinya dengan lembut. Tapi tidak berharap Lalin tidur nyenyak. Ketika dia membuka mata, dia pikir Pokpong memiliki rencana jahat terhadapnya. Ambil semprotan merica. Semprotkan saja ke arah Pokpong. Itu kemarin. Adik perempuan Lalin yang baik mengetahui pernikahan palsu Lalin. Persiapkan senjata pertahanan dirinya secara khusus. Beritahu Lalin untuk menggunakannya saat yang tepat. Saat ini, kata Lalin sambil menyemprot. Biarkan kamu merasakan manfaat aku. Tapi dia dengan cepat mengetahuinya. Mengapa matanya perih? Pokpong menatap Lalin. Merasa lucu dan memilukan. Ambil handuk untuk menutupinya dalam waktu lama. Tanyakan lagi dan lagi apakah dia merasa lebih baik. Apakah perlu pergi ke rumah sakit? Setelah mendengar Lalin mengatakan tidak apa-apa, dia memiliki ketenangan pikiran lagi. Ketika dua orang saling berhadapan. Itu gay. Ini adalah perasaan getaran. Keduanya berguling-guling sepanjang hari ketika mereka turun untuk sarapan. Keluarga Lalin sudah lama menunggu. Sangat tidak puas. Itu semua mengatakan bahwa mata Lalin tidak bisa melihat. Bagaimana dia menemukan orang yang tidak berguna bernama Pokpong untuk menjadi suaminya? Lalin akan menjelaskan bukannya Pokpong. Tapi ayahnya marah sekarang. Ibu kedua menyuruhnya untuk tidak menyentuh laras pistol. Setelah itu, Lalin meminta maaf kepada Pokpong. Membuatnya menderita. Tapi Pokpong hanya berkata, sekarang mereka berada di perahu yang sama. Ia berharap jika terjadi sesuatu, Lalin bisa memberitahunya. Ia ingin berbagi beban dengan Lalin. Awalnya Lalin mengira Pokpong menginginkan kenaikan gaji. Tapi melihatnya, matanya yang tak tergoyahkan memberitahunya. Ia tidak tega melihat Lalin menderita seperti itu. Hanya ingin membantunya. Sejak ibuku meninggal, Lalin sudah lama tidak mendengar kata-kata hangat seperti itu. Perasaanku pada Pokpong semakin dalam. Saat dia pergi, dia menyuruh Pokpong untuk tinggal di rumah. Jika anggota keluarganya menggertaknya, lalu segera telepon dia. Setelah dia memesannya, dia tidak mekar tetapi pergi bekerja. Pokpong adalah master perhiasan kelas atas. Berada di rumah juga ikut serta dalam industri investasi. Setiap kali dia melihat sebuah karya seni, dia tidak bisa membantu tetapi menatap sedikit lebih lama. Tapi ini di mata saudara tiri Lalin. Pikir Pokpong ingin mencuri barang koleksi dari rumah mereka. Karena mereka selalu berpikir, Pokpong adalah orang miskin yang menjual tiram. Bahkan saat Pokpong berbicara dengan pembantu rumah tangga, dia selalu menganggap Pokpong adalah pria amatir. Bawa juga semua videonya. Untuk kakaknya. Tepat saat Lalin mengkhawatirkan Pokpong,
Begitu rapat selesai, segera hubungi Pokpong. Kakak tiri Lalin sengaja menunjukkan video itu padanya. Di depannya berbicara buruk tentang Pokpong. Niat untuk memisahkan Lalin dan Pokpong.